PMR Podcast Medina Rahma. Halo semuanya, Sobat Sehat, selamat datang di PMR Podcast Medina Rahma. Bersama saya Dr. Nafi. Saya Dr. Robi. Saya Dr. Gigi Yuni. Hai. Halo, dokter. Selamat siang, dokter. Siang. Oke, podcast baru ya, Naf, ini ya, Naf? Oh iya betul, jadi ini merupakan brand new season kita dok ya. Ini pertama kali kita podcast dengan dokter gigi Ya, dan pertama terutama kali. juga di klinik Medina Rahma ini kali ini ya. Ya. Nah nanti ini kita kedepannya nih tentunya kita bakal bahas topik yang seru banget ya, terutama seputar kesehatan gigi dan mulut gitu ya dok ya. Ya, kita langsung tanya ke ahlinya, kita menghadirkan dengan Dr. Gigi Yuni di sini. Oke. Dokter bisa sapa-sapa kamera dulu, dokter. Ke sahabat sehat. Hai sahabat oke. sehat PMR ya namanya ya. Iya, Iya. kamera, dokter. Ini nama pun baru dibentuk kemarin, dok, sebenarnya. PMR singkatan dari Podcast Medina Rahma, tapi Iya. bukan Palang Merah Remaja. Bukan, ada pasti, bukan. Oke. Bukan ke arah Oke, situ, oke. dokter. Oke. Oke, mungkin gini dok ya, kan seperti pepatah dok, tak kenal mata sayang dokter. Nanti ini dokter Gigi Yuni boleh Perkenalan terlebih dahulu, diri dokter. dulu dok ya ya. dok. Oke. Ya, terima kasih ya Dr. Robi, Dr. Nafi. Makasih nih udah diundang di podcast PMR ini ya. Ya, saya senang sih ya. Ini baru pertama kali di Medina Rahma untuk melakukan podcast mengenai kesehatan gigi dan mulut ya. Saya perkenalan, nama saya Dr. Gigi Yuni. Saya selain di klinik Medina Rahma, saya juga di Puskesmas, juga saya praktek di klinik Polres Pekalongan. Oh, berarti tiga tempat praktik dok Di ya? tempat praktek Iya, ya, dok, ya? 3 tempat praktek sih. Oh ya, sebelumnya dok, kalau dokter umum kan biasanya kita kan kalau praktek itu maksimal 3 STP dok. Dokter gigi juga sama atau? Sama. Oh, juga sama dok ya. Sama. Berarti kepake semua dok ya? Udah kepake. Sibuk Udah pasti nggak tuh. bisa Sibuk praktek banget lagi. pasti ini. Iya, iya. Keren. Sibuk. Oh ya. Oke, teman-teman mesti mungkin banyak yang belum tahu juga kalau ternyata di klinik Medina Rahma ternyata sudah ada poli gigi. Nah, banyak tuh yang bertanya-tanya, ada nggak sih poli gigi atau dokter gigi di klinik Medina Rahma? Kali ini kita hadirkan di sini nih, Nah, guys. Nah, Ini juga, ini dok, saya juga pernah waktu itu kan masih poli di sini juga dok ya. Iya. Itu ada pesan gigi juga. Iya. Tanya ke saya ini diapain giginya loh. Saya kan nggak tahu ya. Saya kan bingung soalnya. Iya. Itu Wah. hanya saya edukasi buat ke Iya. klinik gigi aja. Iya. Dan kebetulan sini juga ada gitu. Jadi udah Iya. sekalian gitu. Iya. Berarti jadi- udah lengkap ya di sini ya. Oh iya, Masya Allah. Udah ada poli gigi. Kira-kira sudah berapa lama, dokter, di klinik gigi di sini? Udah 6 bulan. 6 jalan bulan. 6 bulan. Nah, bulan. berarti sudah 6 bulan gitu teman-teman kalau buat yang belum tahu. Dan juga buat kali ini kita bakal bahas masalah yang paling sering ya dijumpai di masyarakat umum Masyarakat tentang masalah terutama. gigi. Kalau dokter Nafi apa paling sering dijumpain? Oke, kalau saya itu ketemu kasus gigi yang paling sering, saya nggak tahu ya kalau sebutannya salah mau dikorek ya dok ya. Iya. Saya itu paling sering ketemu itu karies dok. Kalau nggak gingivitis, jadi dia itu giginya berlubang, coklat, sama bengkak gusinya. Bener nggak dok itu gingivitis sama karies dok? Gingivitis itu karena peradangan pada gusi ya. Hmm. Kalau gigi berlubang ya karena giginya berlubang. Oh, gitu. kalau karies Kalau karies itu sama gigi berlubang. namanya kalau di medis gigi ya itu karies gigi. Tapi ya bahasa awamnya ya gigi berlubang, gitu. Oh iya. Nah, waktu itu juga saya kan ketemu gini ya, saya bingung cuman paling saya resepin anti nyeri, paling juga nyeri. antibiotik kalau kita kan Iya. mencegah biar nggak Iya. komplikasi dok ya. Tetap nanti pada ujungnya kita harus sarankan buat kontrol dokter gigi ya. Dokter Entah mungkin nanti gigi. ada kemungkinan dicabut atau ditambah dan Iya. PS dan sebagainya nanti kita bahas di belakang ya teman-teman. Iya. Nah, Kalau tapi gimana dok? nah kalau saya macam-macam, dok. Oh malah lebih banyak ini. Dan paling sering tuh yang saya bingungkan jam 1, jam 2 malam, 3 malam ke rumah sakit dengan alasan tidak bisa tidur. Karena giginya nyeri. Oh, Saya pikir mungkin apa abses glandula kelenjar di leher itu kan ya. Saya periksa dibuka giginya ternyata karang giginya banyak banget tuh. Banyak banget. Selain karang giginya udah numpuk, lansia dokter waktu itu. Lansia juga ada karies gigi berlubang. Nah, tapi juga sampai gingivitis juga. Jadi kayaknya kumpul jadi satu semua itu dokter. Iya. Tapi kan saya bingung ya dok di sini. Kalau saya nih kasih anti nyeri, paginya udah sakit lagi pasti. Iya. Iya. Nah itu gimana itu dok kalau untuk masalah gigi itu yang paling sering bikin orang datang ke IGD ya dok, sepengalaman saya adalah karena
karena sakit giginya itu. yang sampai nggak bisa tidur Nah, gitu ya. itu. Iya sih. Kalau saya sendiri itu menemui pasien tuh paling sering gigi berlubang sih ya. Pasien gigi berlubang sama karang gigi juga sering ditemukan. Apalagi waktu kita kan program pemerintah ya, itu tuh ada namanya CKG ya, cek kesehatan gratis. Itu tuh di screening gigi ternyata sebagian besar itu tuh masalah gigi itu ada di setiap individu, apalagi itu gigi berlubang, terus kan ada ya screening-screeningnya gigi berlubang, terus karang gigi. Ternyata setiap orang itu ada gigi berlubang gitu loh. Ternyata paling banyak di masyarakat itu bermasalah pada giginya. Ya seperti itu. Misalnya gigi berlubang, kalau di dokter gigi ya sakit ya kita harus tahu dong klinisnya, periksa dulu klinisnya kedalamannya sampai seberapa gitu. Kalau bisa ditambal ya kita lakukan penambalan dulu untuk kalau udah sampai ke saraf nih ya, kita matikan sarafnya dulu, terus kita resepin obat, baru nanti seminggu lagi baru kita lakukan perawatan lebih lanjut. Seperti itu sih untuk perawatan sementaranya gitu. Berarti nggak langsung ditambal si waktu itu juga dok? Berarti kalau untuk Tergantung gigi berlubang? dari kedalamannya, tergantung dari kedalamannya, makanya harus periksa ke dokter gigi. Mungkin untuk dokter umum saat ada pasien gawat darurat misalnya giginya sakit banget, ya udah diresepin aja, mungkin anti nyeri atau antibiotik itu boleh diresepin itu dulu, baru nanti dirujuk ke dokter gigi. Oh gitu. iya, masalah gini dok, saya juga udah pernah ketemu pasien seperti itu. Rata-rata kan orang kita kan sering beli obat sendiri dok ya. Iya. Nah kadang itu saya tanya, udah minum apa aja? Udah minum Supertetra katanya, udah antibiotiknya udah udah minum obat dan sebagainya gitu kan, jadi banyak gitu dok. Nah mungkin sebenarnya ada nggak dok pilihan khususnya gitu dok, kalau misalnya dokter umum mau resepin kalau gitu? Ya itu dokter umum ya boleh resepin antibiotik sama anti nyeri sih. nyeri aja dulu aja, Iya dok, ya? boleh untuk sementara itu dulu lah, gak apa-apa, gak masalah. Dan baru nantinya dirujuk ke dokter gigi untuk penanganan lebih lanjut Lanjutnya. gitu. Iya dok. Ya. Tapi memang kalau gigi berlubang itu ya dok, kalau saya sering jumpain banyak orang yang beranggapan itu bukan sesuatu yang berbahaya dokter. Apalagi kalau misalnya belum nyeri. Ada ya dok ya gigi berlubang yang belum nyeri itu atau pasti nyeri itu dok? Kalau itu kedalamannya, tergantung kedalamannya. Kalau masih ke lapisan email ya, terluar gigi itu belum terasa, terus ke dentin itu baru ngilu-ngilu sedikit gitu. Tapi kalau udah sampai ke saraf itu udah sakit banget, sampai di apa-apain, disikat, di apapun tuh masih sakit gitu, tuh udah sampai ke saraf. Nah itu ya mereka baru itu datang ke dokter gigi. Nah itu. Dan rata-rata pun masih pada beranggapan kalau ke dokter gigi itu takut karena masalah biasanya biaya mahal seperti itu dok. Relatif Rata-rata ya. seperti itu sih dokter. Jadi kebanyakan pun seringnya berulang kayak gitu bolak-balik. Sampai saya pada beberapa pasien waktu dulu saya internship hafal sakit gigi nih pasti nih. Sampai saking seringnya itu dokter saya kasih obat anti ansietas supaya bisa tidur itu dok. Itu dok. Itu kan kayak kurang baik juga jadinya gitu dok. Jadi mungkin harusnya ya itu tadi benar yang dikatakan dokter Yuni ya, dokter gigi Yuni, kalau misalnya tidak harus malu dan juga takut kalau semisalnya ada nyeri gigi itu, mau itu nyeri ataupun belum nyeri ya dok ya untuk gigi berlubang. Kan harus 6 bulan sekali ya 6 bulan sekali. ke dokter gigi dicekkan apakah nggak harus sakit gitu loh. Padahal tapi masyarakat tuh datangnya ya pas sakitnya. Padahal kalau sebelum sakit itu kita cek, oh ini nih ditemukan ya ada gigi yang lubang sedikit, kita cegah dengan penambalan gigi. Jadi sebelum lubangnya itu terlalu dalam ya, kita cegah dulu gitu, tahu ini yang lubang, ini yang misalnya perlu dicabut gitu-gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Misalnya setiap 6 bulan sekali kita ke dokter gigi gitu loh. Berarti sebenarnya konsep juga sama tuh ya, semakin dini dideteksi itu semakin bagus juga Semakin untuk kedepannya. bagus, iya. Sama seperti penyakit yang kita temukan juga ya, prinsipnya sama. Tapi gini dok, tadi ya saya juga tertarik sama yang dikatakan dokter Robi ya, katanya kan memang pasien itu rata-rata mikirnya kalau gigi itu kalau dia berlubang tapi nggak nyeri kan masih belum mau berobat. Sebenarnya kalau dia dibiarkan itu ada itu nggak dok, apa kemungkinan yang berbahaya ketika dia dibiarkan itu nggak dok? Paling parahnya dokter. Iyalah bahaya banget ya kalau misalnya gigi berlubang dibiarkan ya. Nah ini misalnya nih ya seperti ini nih. Nah ini gigi
Lihatkan kamera aja Oh dokter. boleh, ini ya gigi ya. Gigi. Yang sini duduk kelihatan. Boleh lihat sini dong. Boleh sini ya. Ini gigi ya, gigi kan ini jadinya proses gigi berlubang ya saya menceritakannya ya. Karena ada sisa makanan ya, makanan di situ terutama gula, karbohidrat ya. Dia bertemu nih dengan bakteri yang namanya bakteri Streptococcus mutan. Nah, bakteri Streptococcus mutan ini suka banget sama yang namanya gula. Dia akan difermentasikan oleh gula itu difermentasikan oleh bakteri Streptococcus mutan. Kemudian nanti dia menghasilkan produk asam. Nah, kondisi asam inilah yang menyebabkan gigi ini semakin lapisan ini ya, kan asam-asam terus gitu ya. Lama-lama kan kondisi gigi jadi terjadi proses demineralisasi. Jadi kehilangan mineral-mineral yang ada di gigi ya, kehilangan semakin terkikis karena asam kan jadinya melunak, terkikis. Nah, awalnya itu berwarna white spot atau seperti kapur gitu. Nah, kemudian nanti semakin gelap, coklat, terus kehitaman gitu ya. Nanti puncaknya terjadinya proses demineralisasi ini dia akan mengakibatkan giginya ini mudah rapuh. Nah, mudah rapuh terjadinya akhirnya kan emailnya jadi gampang rapuh. Nah, berlubang lama-lama mendalam ke dentin. Lama-lama dalam ke dentin, akhirnya nanti menginfeksi juga ke si pulpa. Nah, si pulpa ini isinya saraf dan pembuluh darah. Nah, bakteri bisa masuk melalui ini ya pembuluh darah, akhirnya kan bisa terjadi abses ya. Abses nanti mungkin bahkan sampai abses mandibula atau bahkan sampai plekmon loh. Itu. Nah, bisa juga ini bakteri lewat, ini karena tadi kan lubang nih, email, dentin, sampai dia menginfeksi ke pulpa ya, isinya karena dia pembuluh darah ya, bakteri masuk lewat pembuluh darah dibawa ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh kan akhirnya jadi bisa aja di jantung. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit jantung juga loh ternyata gigi berlubang ini gitu. Teman-teman hati-hati pokoknya ya. Kalau sebahaya itu ya dok ya. Ternyata sebahaya itu. Oke, tadi udah selengkap banget ya bahasan Masya Allah. tentang bagaimana gigi bisa berlubang seperti itu. Sampai komplikasi ternyata juga. Lukanya juga ada. Bisa sampai ke masalah jantung juga ternyata. Parah itu kan, jadi jangan disepelekan nih. Jangan disepelekan, hati-hati. Oke. Oke, kalau saya lagi nih dok, saya itu sering tadi dari bahasan dokter yang membahas kalau ternyata makanan yang tinggi gula, ya, karbohidrat, terus juga asam juga ternyata itu ternyata mengikis lapisan dari paling terluarnya gigi. Kalau untuk rokok bagaimana dokter? Karena dulu sebelum saya jaga di rumah sakit ataupun di klinik, saya sempat kerja di di laboratorium di bagian medical check up. Di situ saya biasa meriksa pasien yang mau mendaftar ke perusahaan kan dokter. Biasanya anak SMA, SMK atau yang udah mau itu rata-rata perokok semua. Saya tahu itu perokok itu dari baunya itu saya udah paham itu kalau perokok. Oh, hitam-hitam gitu ya giginya ya. Saya udah paham. Terus saya periksa giginya. Saya kan cuma hanya mencatat aja di nomor berapa giginya yang ada karies gitu sama karang. Rata-rata itu pasti giginya berlubang dok. Dan juga karang giginya tebal semua. Itu kira-kira berpengaruh ya dok merokok sama kejadian gigi berlubang dan karang? Iya berpengaruh sih ya itu merokok. Itu kan ada stent yang nempel di gigi, di permukaan gigi. Ya itu tadi hampir sama sih prosesnya sama gigi berlubang itu. Stent yang menempel di gigi, kemudian kan ada bakteri itu tadi. Ada bakteri Streptococcus mutan, dia nanti memfermentasikan tuh. Karena stent kan nempel terus ya, kan ngerokok terus ya. Dia nempelnya kan lama, nggak mungkin sebentar gitu. Lama kan, mungkin berhari-hari di gigi ya. Dia terakumulasi di situ, dan dia akan diubah oleh bakteri Streptococcus mutan akan menjadi asam itu tadi. Prosesnya hampir sama sih seperti itu. Kalau untuk stent yang mengakibatkan karang gigi atau karang gigi itu bisa juga. Jadi stentnya nempel di permukaan gigi. Kemudian ya itu tadi ditambah sisa-sisa makanan ya, sisa makanan yang menempel di permukaan gigi juga. Nah akhirnya dia nanti terjadi bercampur dengan air liur ya. Air liur itu kan mengandung mineral kalsium, fosfat kayak gitu. Dia termineralisasi.
oleh plaknya itu stand plus plak, kan udah terbentuk plak itu ya, stand dan sisa makanan itu tadi udah terbentuk plak. Nah itu dia termineralisasi oleh plaknya itu termineralisasi, terus akhirnya terjadi kalsifikasi plak. Lah terjadi pengerasan, terbentuklah karang gigi seperti itu. Oh, berarti sebenarnya karang gigi juga ada kontribusi dari kita sendiri ya dok ya? Iya. Mineralnya itu Mineral menumpuk gitu ya? Kan biasanya karang gigi kan paling banyak tuh di bawah, Iya, di bawah, gigi bawah ya. Iya, gigi bawah. Karena itu kan ada kelenjar sublingual kan mengeluarkan air liur di situ ya. Itu karena genangan itu. Genangan air liur di situ. Bercampur dengan stain yang tadi. Iya, terjadi kalsifikasi. Oh, gitu. Terkalsifikasi ya jadi pengerasan ya. Jadi pengerasan. Jadi kalau udah keras gitu ya udah nggak bisa disikat pakai sikat gigi, nggak bisa. Dia harus datang ke dokter gigi untuk dibersihkan, untuk scaling ya namanya ya. Scaling. Sekarang lu banyak tuh yang dijual di online katanya. Dok, saya juga mana dok, ada juga yang katanya karang gigi katanya. Scaling sendiri atau ada nggak sih dok kayak cairan gitu, kita kumur-kumur langsung rontok semua karang itu bener nggak dok? Enggak Aku sering lihat itu dok di TikTok, di Instagram itu. Banyak ya kayak gimana gitu dok sebenarnya dok? Cuma sponsor ya. Sponsor sebenarnya nggak bisa karang gigi itu disikat aja nggak bisa, apalagi pakai cairan. Dia memang harus pakai alat namanya scaler ya. Scaler itu kan alat ultrasonik ya, itu menggetarkan karangnya biar bisa rontok gitu loh. Kalau nggak pakai alat itu nggak bisa. Berarti yang alat-alat atau iklan-iklan yang cuma kumur tuh enggak, bahkan ada yang kayak bisa mandiri sendiri gitu loh dok. Saya ngeliat ya, ini bener ya ini. Sebenarnya kalau maaf ya dok ya, kalau dokter gigi itu bisa bersendiri nggak dok? Apa perlu asisten juga? Kalau dokter gigi ya kita punya teman sejawat sih ya. Oh iya, pasti bantuin ya. Kita sejawatnya. Kalau dokter gigi aja teman sejawatnya, masa kita yang umum mau bersihin sendiri kan ya? Iya, masa mau bersih sendiri. Oh gitu dok. Bisa ada plastik kayak gitu. Kita minta tolong lah sama teman sejawat, ayo ini bersihkan karangnya gitu kan, bisa. Oke, itu dok. Terus ini sih dok, kalau dari kebiasaan sehari-hari kita tuh apa sih yang biasanya memicu gampang munculnya karang gigi gitu dokter? Karena saya sendiri jujur baru scaling 6 bulan yang lalu, dan itu udah kayak sekitar berapa tahun yang lalu terakhir scaling dokter. Itu nyerinya luar biasa itu. Iya memang. Nyeri, terus saya juga berpikiran akhirnya setelah scaling itu kalau bisa ya 6 bulan sekali saya harus scaling. Iya betul. Ya supaya biar nggak supaya biar karang giginya nggak munculnya seperti dulu, lebih cepat tuh apa sih dok biasanya, dan kebiasaan apa yang biasanya menimbulkan gampang munculnya? Kalau karang gigi tuh gampang muncul tuh biasanya ya, itu kita tuh punya kebiasaan ngunyah satu sisi yang nggak pernah buat ngunyah gitu ya, misalnya sukanya ngunyahnya ke sini ya. Karena ngunyah itu termasuk kegiatan self cleansing juga gitu. Iya, ngunyah itu termasuk self cleansing, dia pembersihan secara alami ya. Terus kita juga banyak mengkonsumsi yang berserat, itu juga bisa membantu pembersihan self cleansing juga itu untuk makan makanan yang berserat seperti buah, sayuran gitu tuh juga perlu gitu. Kalau misalnya tuh yang cepet tumbuh itu biasanya suka makanan lengket, coklat, gula gitu, cepet manis-manis, yang tinggi karbohidrat gitu, cepet bentuk plak, karena yaitu cikal bakal plak itu akan jadi karang gigi gitu. Oh, tapi kalau misalnya kayak sorry dok, kalau permen karet itu malah membersihkan atau malah menambah juga dok? Kan permen karet kan katanya juga bisa membersihkan dok. Iya betul, permen karet kan juga dia kan menstimulasi air liur kan. Nah permen karetnya tapi yang apa nih, yang mengandung manis gak ya? Gantung mati ya dok. Iya permen karet ada yang xylitol tuh bisa bagus juga sih. Maksudnya yang maksudnya yang gulanya yang enggak gula tambahan gitu ya, jangan gula tambahan. Mungkin kalau permen karet bisa juga dia menstimulasi air liur kan, jadi air liurnya tuh nggak kental juga. Air liur kental juga mempengaruhi ini loh pertumbuhannya karang gigi. Jadi banyak minum air putih ya, biar air liurnya tuh juga nggak kental-kental gitu loh. Itu cepet membentuk karang gigi.
Oh, ngomong-ngomong air liur dok, maksudnya kalau gigi kita kan kadang kalau tidur kan ada yang suka maaf ngiler gitu dok ya. Itu benar kalau posisi kita tidur itu mempengaruhi nggak dok terbentuknya plak gitu? Kalau kita baiknya miring kanan kiri apa telentang aja apa tengkurap dok? Atau satu sisi. mengalir itu ya? Karena kan itu tadi ada sisa makanan ya yang iya, harus nempel ada di permukaan pemicunya ya. gigi yang dia misalnya sikat gigi yang kurang bersih ya terus gak dibersihkan dan itu bisa kalau misalnya sikat giginya ya biasanya kan kalau karang gigi kan pada sela-sela yang sulit kan terbentuknya. Nah itu karena dia bertahan di situ mungkin 10 harian nggak lepas-lepas tuh membentuk plak di situ. Akhirnya terbentuklah karang gigi. Jadi nggak mesti misalnya ini genang. Oh nggak mesti ya. Nggak mesti ya. Ada pemicunya berarti dok iya, ya. ada pemicunya itu kan. Ada makanan, sisa makanan yang nempel di gigi terbentuklah plak gitu loh. Oke, jelas sekali ya dok ya. Itu benar-benar ilmu baru. Baru nih. Apa baru tahu? Kita kalau ngunyahnya apa dominan satu sisi bisa itu juga. Pasien juga tak ini ya Mbak, kamu ngusahnya satu sisi sini ya? Iya dok, sini nggak pernah saya buat ngunyah. Itu karena ngunyah itu termasuk itu tadi self Cleansing. cleansing. Berarti yang sisi yang nggak buat ngunyah malah banyak karangnya dok. Iya. Oh, itu ilmu baru buat kita. Kita yang dokter juga baru Kalau tahu. saya dulu di puskesmas gini dok edukasinya kadang orang itu kalau ada ini agak lain ya ke telinganya ada serumennya itu katanya kalau ngunyah juga Ya, nggak dominan yang sisi yang satunya. Jadi misalnya kayak dia yang telinga kanan banyak serumennya. Berarti dia mungkin yang sebelah kiri dia nggak dipakai buat ngunyah gitu. Iya. Berarti sebenarnya ngunyah itu selain buat THT juga buat gigi juga dok ya harus Iya, seimbang. kita kan harus seimbang ya kanan kiri Oh ya. gitu. Iya. Tapi kalau depan kayak dok ya kan depan buat gigit misalnya ya. Depan kan fungsinya buat gigit ya, buat Ngunyah depan ngunyah. gitu. Buat gigit ya, gigi seri. Iya, dokter. Wah, keren banget ini. Oh iya, daging ini mah. Daging ini obrolan daging aku baru tahu kayak gini-gini. Oke. Nah, Oke, dokter, sambil ada intermezzo dikit dokter. Oke. Selama dokter menangani pasien, dokter sudah berapa lama jadi dokter gigi? Saya jadi dokter gigi itu ya berapa lama ya? Dari 2019. 2019. Oh ya dokter. Selama 6 tahun ya. Selama 6 tahun ini dokter, apa pengalaman paling menarik dok menangani pasien seputar dari gigi berlubang sama gigi berkarang? Ada nggak tuh dok? Gimana? Entah mungkin pasiennya yang unik. biasanya anak-anak ya, kalau yang unik-unik ya. Itu gimana dok? Kalau yang saya temui sih ya kalau karang gigi tuh ini bener-bener karangnya tuh ya bener-bener sampai nutupin gigi tuh saya pernah itu loh, masih sering gitu loh pasien kayak gitu tuh sering. Apalagi tuh pasien masih kuliah ya, dia tuh pengen bersihin karang gigi terus. Tapi saya bilang ini depannya tuh udah bener-bener tertutup oleh karang gitu loh. Nah, tapi saya bilang sebelumnya ini nanti bisa dibersihkan, tapi resikonya giginya bisa goyang bahkan bisa tercabut gitu. Ya terus akhirnya ya udah dok, gak apa-apa. Nah tapi ini nanti kalau misalnya goyang terus tercabut ya nanti solusinya ya diganti gigi palsu gitu. Tapi ya saya ada ini dulu lah secara tidak langsung inform consent ya bahwa resikonya adalah seperti itu gitu, gimana. Oh ya udah mau. Jadi karena memang saking enggak nyamannya ya udah akhirnya saya lakukan pembersihan karang gigi dan ternyata betul setelah saya bersihkan karang giginya jadi ini goyang dan tercabut mas. Iya ya udah. Nah akhirnya karena saya udah inform consent ya sebelumnya ya sudah, nanti 1 minggu lagi kalau memang maksudnya kan malu ya tuh depan soalnya giginya Masih depan lagi. Masih kuliah lagi dok ya. masih kuliah juga kan ya solusinya itu gigi palsu gitu. Akhirnya dia dipasang gigi palsu gitu. Nah itu ya, berarti bahayanya kalau membiarkan karang gigi terlalu lama ya. Loh, kalau dibiarkan terlalu lama kan lama-lama kan menumpuk, akhirnya berkembanglah karang gigi. Berarti mengganggu struktur dasar gigi juga dok itu, karang giginya yang nggak bisa digoyangnya. Kalau strukturnya ya karena karang gigi ya, jadi dia mengiritasi gusi ya. Akhirnya terjadi peradangan pada gusinya. Nah, kalau dibiarkan aja kan jadinya kan itu kan peradangan pada gusi kan gingivitis ya. Akhirnya timbullah bengkak dan mungkin gusi bisa mudah berdarah. Itu dibiarkan ya, nggak segera ditangani, dia akan merusak pada jaringan pendukung gigi. Jaringan pendukung gigi ini kan di sini ada sementum ya, dan
jaringan periodontal. Dia itu mengikat antara lapisan sementum dengan tulang alveolar, kan ada jaringan periodontal namanya kan. Nah dia merusak, ternyata karena gigi bakterinya masuk itu merusak kan gingivitis tuh ya. Dia jadinya merusak daerah periodontal antara perlekatan sementum dengan tulang alveolar. Jadi perlekatannya tuh kehilangan perlekatan. Akhirnya terjadilah kegoyangan gigi. Tulangnya akhirnya teresorpsi karena bakteri itu tadi kan. Nah, timbullah giginya goyang bahkan bisa tanggal giginya. gitu. Itu sih yang paling parah tentang kalau kita punya karang gigi yang dibiarkan tuh sampai kayak gitu. Solusinya juga ya gigi palsu berarti gitu ya. Iya, solusinya ya gigi palsu otomatis. Gitu. Oke, dokter mungkin kalau itu kan dokter yang temuin cara dari dokter awal gigi sampai sekarang dok ya. Kalau yang kira-kira dok, kalau di klinik Medina Rahma ini dok, rata-rata kebanyakan apa dok case-nya dok? Kalau yang saya tangani sih ya kebanyakan pulpitis, terus ya karang gigi ya. Sekarang kan juga. Iya, mungkin kalau dokter Stefani ya odontoktomi kayak gitu kan. Kalau saya ya pulpitis sih rata-rata yang udah sampai ke pulpa. Pulpanya. Kalau untuk PSA dok, saya penasaran dok, itu kayaknya sempat berapa kali dibahas juga di beberapa di internet saya coba lihat. Cuman dokter saya pengen tahu dok, kalau untuk PSA itu apa ya dok? Soalnya sering kali beberapa kali dibahas, tapi saya masih pengen tahu lebih jelas itu gimana. Pasti teman-teman juga pada pengen tahu PSA itu. Baik, untuk perawatan PSA itu tuh perawatan saluran akar ya namanya ya. Perawatan saluran akar ini tuh kalau lubangnya udah sampai ke pulpa itu baru kita lakukan perawatan saluran akar. Kalau masih sampai email nanti itu bisa ya dilakukan penambalan langsung sekali kunjungan ya. Nah kalau perawatan PSA ini kita beberapa kali kunjungan ya. Jadi ini saluran akarnya ini ya kita cari saluran akarnya ya. Biasanya kalau gigi posterior belakang bawah, ini biasa salurannya itu udah ada 2 memang. Ya kita cari orifice-nya itu biasanya ada 2 kan. Ya kita bersihkan ini karena di sini banyak bakteri ya dan tadi isinya kan pulpa itu saraf sama pembuluh darah. Kita bersihkan ada pakai alat ya. Kita pakai alat kafel ya namanya. Kita bersihkan semua yang ada di saluran akar ini ya. Kemudian kita lakukan irigasi ya. Irigasi ini untuk membersihkan semua bakteri-bakteri yang ada. Jadi dia kayak keluar gitu loh. Kayak keluar. Adalah kita cairan yang namanya NaOCl. Dia bisa mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada di dalam gigi itu ya. Ya kemudian ya itu nanti kita isi saluran akarnya ini. Kalau udah bersih ya, kita isi saluran akarnya, baru bisa saluran akarnya ini dengan guta perca namanya. Ini guta perca, terus baru kita tambal permanen. Kalau memang mahkotanya ini nggak bisa kita lakukan penambalan yang biasa, ya kita lakukan mahkota jaket. Gitu. Implan baru gitu dokter kayak buatan? Implan beda. Beda Implan ya? kan untuk gigi yang kehilangan gigi ya, kehilangan gigi terus kayak gini nih misalnya nih gigi palsu, implan itu kan kehilangan gigi terus dia ditanamkan gitu di tulang alveolarnya, terus baru ditanamkan mahkota gitu kalau implan. Jadi ini permanen loh. Ini permanen nggak lepas pasang. Berarti sebenarnya kalau perawatan saluran akar itu kan berarti dia udah nggak punya pulpa lagi dok? Iya, udah nggak punya pulpa dan udah nekrosis sih. Oh, berarti dari gigi itu udah nggak hidup ya ibaratnya Udah, ya? iya udah nggak ada aliran darah di situ, nutrisi di situ udah nggak ada, ya udah mati. Udah mati sebenarnya, tapi dok, ya? dia bisa difungsikan untuk pemunyahan. Gigi kembali. berlubang yang next level berarti dokter? Iya. Udah iya. Under level itu. Udah mentok loh itu. Enggak, ternyata kadang orang kan gini, ternyata gigi berlubang itu bisa loh. Nggak harus dicabut, bisa loh masih bisa dipertahankan dengan perawatan saluran akar itu. Iya. Ya, pilihan kedua yaitu dicabut.
Gitu. Baru tahu aku baru tahu. Kira mah kalau udah anu cabut aja kan. Iya, Hilang. orang masih mikirnya dicabut gitu. Iya, nah Enggak. jadi nggak usah khawatir nih buat sobat-sobat Medina Rahma ya. Jangan khawatir kalau giginya kok mau dicabut, belum tentu juga dok ya. Belum tentu. Tergantung dari dokter gigi juga penilaiannya dok ya. Iya. Mungkin dipertahankan juga bisa. Jadi kita kasih SA. pilihan, ini masih bisa dipertahankan loh dengan perawatan saluran akar. Tapi pilihan kedua kalau memang nggak mau bolak-balik nih ya Oh, udah iya. dilakukan pencabutan. Pencabutan. Tapi dengan alternatif kalau dilakukan pencabutan ya nanti gantinya harus ada gigi palsu. Karena kalau misalnya kita gigi ya udah dilakukan pencabutan nih ya. Misalnya nih gigi udah dilakukan pencabutan. Kan ini giginya jadi ompong Iya, ya. Dok. Nah kan buat ngunyah terus kan otomatis. Nah ini nanti yang ke belakangnya ini jadi ke maju ke sini. Terus yang ini bisa jadi ya yang atasnya ini karena buat gini-gini bisa modot ke bawah. Wih, Bisa modot ke bawah terus Oh, gini. modot. Ya akhirnya bisa goyang juga. Nah, Jadi itu. kalaupun udah dicabut nggak boleh dibiarin kosong juga ya dok? Iya, itu resikonya. Jadi ya alternatifnya pakai gigi palsu. Iya, gitu. Gigi palsu sendiri itu kan ada macam-macamnya. Ada yang lepasan, terus ada yang cekat. Gitu. itu dulu saya ada memenya dok, katanya kalau itu kosong terus diisi mix tuh katanya. Kalau juga ya. Aku udah kepikiran. Kan ada spot kosong gitu kan. Boleh. Berarti intinya kalau apa namanya ada slot kosong itu harus tetap ditambah ya dok ya. Iya, tetap Mengatur mempertahankan strukturnya. struktur dari gigi itu sendiri gitu. Kalau nggak nanti malah mempertahankan. berubah semua ya. Iya Dok? nanti kalau Atas misalnya juga ngaruh ini ya? berubah semua terus bawahnya ini juga jadi renggang-renggang. Misalnya banyak kehilangan di bawahnya itu tadi sih resikonya yang atas tuh jadi pada ke bawah semua namanya turun. ekstrusi gitu. Oh, udah turun. Turun bahkan bisa goyang ya akhirnya. Sama kayak kasus patah tulang ya Naf ya. Kalau di Oh. kita patah Iya, tulang iya, biasanya ada betul. fraktur gitu kayak Bisa gitu. malunion juga Iya. gitu. Oke. Ya pada prinsipnya sama sih ya gitu. Iya. Oke dok, saya juga penasaran dok. Maksudnya kan kita tadi bahas karang-karang dok ya, membaca sebagainya. Sebenarnya dok, anak-anak itu boleh nggak di scaling dok? Ataupun kalau misalnya boleh itu umur berapa dia boleh di scaling dokter? Karena kan mungkin kalau anak mikirnya orang tua kan, jangan deh ini masih anak-anak gitu katanya gitu. Sebenarnya gimana dokter? Ya kalau memang anak-anak itu udah tumbuh karang gigi ya boleh aja kita lakukan pembersihan karang gigi. Iya, saya pernah juga itu membersihkan karang gigi pada anak-anak usia balita ya. Karena memang ada karang giginya, biasanya sih enggak banyak sampai kayak orang dewasa enggak paling depannya gitu terus belakangnya dikit-dikit gitu. Ya saya bersihkan karang giginya karena memang ada karang giginya ya kita perlu bersihkan karang giginya. Walaupun itu masih gigi susu pun nggak ada pengaruhnya dok? Nggak Gitu? apa-apa, nggak apa-apa. Oh, berarti aman dok kayak gitu ya? Iya, nanti kalau nggak dibersihkan kan jadinya juga gingivitis juga kan. Wah, belakang ribet dok ya. Iya, boleh dibersihkan. Intinya boleh teman-teman. Iya. Kecuali kurang 1 tahun ya. Itu nggak ada Giginya nggak ada. giginya. Giginya nggak ada. Bersihin apa itu? Oke. Kalau anak-anak tuh ini sih dok ya, yang masih kecil-kecil yang masih kurang dari 6 bulan adalah masalah kebersihan mulut. Berarti orang tua tuh kadang sering abai dok. Iya. Walaupun nggak punya gigi, tetap bersih-bersih mulutnya. Iya. Kalau dulu saya sering diajarkan sama dokter anak waktu dulu saya koas, iya. bersihkan pakai kasa itu Iya, dok. betul. Dimasukkan Betul. ke lidahnya, dibersihkan Iya. gusinya ke atas gitu. Dan itu orang tua juga harus Telaten, ibaratnya apa ya, ya. telaten dan berani tega berarti ya? tega gitu, Iya. masukin Nggak tega ya? jarinya dibersihkan kayak gitu. Oh, Karena banyak yang nyebabin, ini dari saya dok ya, pengalaman kalau anak-anak yang muncul sariawan atau mungkin ada candidiasis Candidiasis, itu ya. karena kurang jaga bersihannya, Iya. ujungnya jadi anaknya GTM nggak mau makan. Iya, Gitu. sariawan ya. Itu yang yang lagi saya tren dapat juga sih. sekarang GTM ya. Iya betul juga sih kalau untuk menjaga kebersihan gigi mulut anak ya yang belum ada giginya itu ya bisa pakai ini karena kan anak misalnya nggak ada giginya kan tetap dia konsumsi kayak susu ya pastinya ya susu misalnya ya bubur gitu ya. Iya, Itu kan pasti ada di lidahnya itu kan pasti kotor ya mestinya itu bisa setiap pagi atau setelah makan habis makan gitu ya itu kita bersihkan dan malam hari sebelum tidur harusnya itu teorinya seperti itu ya kita ya itu kasa tadi betul Iya. dokter bilang kasanya dililitkan di jari gitu kemudian dikasih air hangat gitu ya Oh, air hangat aja. air hangat itu terus
leret-leret kan ke semua kan yang ada giginya ya, semua gusi-gusinya ini ya, biar yaitu lidahnya juga ya, termasuknya lidahnya juga biar nggak terjadi kandidiasis. Oh, itu sama dok 2 kali sehari juga dok? Iya, Oh, dua kali ya sehari. pokoknya ya seperlunya lah ya. Seperlunya kalau bayi ya. Seperlunya kalau memang habis nyusu gitu ya, kita bersihkan. Gitu. Tapi kalau ASI itu bisa nggak dok nyebabin gitu? Ya bisa aja, bisa. Oh ASI pun juga bisa ya? ASI pun juga bisa ternyata. Jadi nggak harus melulu karena susu, juga bisa. Nggak harus karena makanan luar juga ternyata Ya ya. kan lidah kan kasar ya, apalagi anak-anak tuh bayi itu lidahnya kasar ya. Iya. Di situ kan resiko terjadinya timbunan kandidiasis gitu. Iya. Oke sobat sehat, kali ini kita mau ada informasi dikit nih. Ya. Sesuai nama podcastnya ya, podcast Medina Rahma. Kali ini kita mau ngasih tahu teman-teman di Klinik Medina Rahma di Pojong Pekalongan saat ini sudah tersedia poli gigi yang tersedia layanan bisa disebutkan dokter layanannya apa aja dokter? Layanannya ada pembersihan karang gigi, terus tambal gigi, cabut gigi bungsu juga bisa, kayak implan gigi, terus gigi tiruan lepasan bisa, terus ada bleaching. Iya. Giginya putih lagi ya gitu. Bleaching itu bukan, sebenarnya mencerahkan sih mencerahkan. ya. Mencerahkan kembali ke awal ya. Kembali ke awal. Kalau memutihkan tuh biasanya bisa veneer ya, veneer gigi. Oh, Ya oke. bisa. Oke, jadi teman-teman itu ya, sekarang sudah kalau yang buat masyarakat Kabupaten Pekalongan, kalau buat yang bingung mau periksa gigi kemana, bisa ke klinik gigi, ke klinik Medina Rahma. Oke semuanya sobat sehat, sobat PMR. Nah kali ini kita udah sampai di penghujung acara ya. Dan alhamdulillah kita terima kasih banyak banget dok buat dokter Ya, Gigi Yuni ya sama-sama, dok. dokter. Kita diundang di sini. Kita terima kasih dok sharing-sharingnya dok. Semoga apa yang dokter berikan bermanfaat ya dok. Dan Amin, penilaian amin. buat dokter. Amin. Oke, mungkin nanti nih buat kedepannya ya teman-teman kalau mau request kita bahas apa atau ada pertanyaan atau mungkin masih kepo-kepo nih, boleh banget dibantu komen-komen ya. Dan jika dirasa podcast yang bermanfaat, boleh banget di-share ke teman, keluarga, kerabat atau teman-teman sekalian. Jangan lupa tetap ya periksakan gigi ya dok ya, minimal berapa bulan sekali dok? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. teman-teman. Ke Medina Rahma ya. Ke Medina Rahma Medina ya. Rahma. Oke, mungkin sekian ya. Saya Dr. Nafi. Saya Dr. Robi. Saya Dokter Gigi Yuni. Oke, selamat tinggal semuanya. Dadah. Bye. PMR Podcast Medina Rahma.